Gue itu pernah punya general anxiety disorder. Paling parah tuh gue ngalamin krisis kepercayaan diri. Hi listeners, welcome to BBW, Bincang-Bincang Wellbeing. Hai semua. Annyeonghaseyo. Dak. Kami dari FG4 MBKT 2 Pagi. Gue Sasa dari Prodi Indonesia. Gue Anggi dari Prodi Belanda. Gue Nesha dari Prodi Korea. Gue Levi dari Prodi Belanda. Gue Wanda dari Prodi Belanda. Oh iya, sebelumnya gue mau nanya kabar dulu nih. Kalian gimana nih kabarnya? Dikuat-kuatin aja sih sebenarnya, bentar lagi kan UAS ya. Gitu sih. Iya bener kata si Nesha. Bisa liatin aja. Iya, Capek tapi tetap harus profesional. dikit lagi UAS nih. Minggu depan kita UAS. Semangat ya. Iya, semangat. Iya. Oh ya gimana nih kabarnya ini si Wanda? Gue sehat sih, alhamdulillah ya. Levi gimana Levi? Gue sama sih dikuat-kuatinnya karena sebenarnya lagi pusing juga, lagi burn out, tapi oke. Oke. Si Anggi gimana nih? Anggi. Bisa liatin aja. Oke. Oh ya BTW, ngomong-ngomong, kita kenapa sih di sini Wan? Nah, jadi kita itu mau bahas well-being tentang kesehatan mental mahasiswa UI nih terutama. Gimana, menarik kan? Ya kan? Iya. Boleh. Bisa. Oke. Emang Nah, penting juga kan? iya benar. Nah, yang pertama gue mau nanya nih, kalian pasti udah tahu kan well-being itu apa? Terus, tapi gue boleh nanya nggak sih, menurut kalian itu gimana sih well-being? Lu dulu dah, Gi. Nah, boleh tuh. Gue sih kalau ngomongin well-being tuh simple aja ya. Selain kita bisa mencapai titik di mana kita bisa berdamai dengan kehidupan dengan segala intrik dan dramanya gitu. Dan kita bisa bersyukur atas semua apa yang kita punya sih, gue pikir itu udah masuk well-being gitu. Karena untuk nyampe itu pun gak mudah banget. Iya benar, kalau dari gue juga sama kayak si Anggi, kayak dimana posisi gue merasa sejahtera yang digambarkan dengan adanya gue merasa bahagia, puas, terus gue merasa tingkat stres gue yang rendah, terus gue merasa sehat secara fisik dan mental, serta menurut gue kualitas hidup gue tuh lebih baik lah ketika di kondisi well-being ini. Ngomong-ngomong soal well-being, ini tuh kan berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya. Benar-benar. Kadang-kadang banyak nih orang yang masih belum bisa membedakan antara mental health dan mental illness. Menurut kalian ada nggak sih perbedaannya? Kalau menurut gue sih beda ya. Kita sepakat dulu kalau misalnya mental health itu adalah kesehatan mental secara umum. Jadi mental illness itu yang mana kita artiin sebagai gangguan mental itu tuh termasuk ke dalam mental health alias kesehatan mental. Kan kalau kesehatan mental itu kan udah mencakup maksudnya cara gimana orang itu mengendalikan emosinya, pikirannya gitu kan. Jadi menurut gue bedanya di situ sih. Kalau mental health itu kayak secara umum adalah kesehatan mental, sementara mental illness itu termasuk ke dalam kesehatan mental. Nah, gue juga setuju sama Janesha tadi kalau menurut gue juga mental illness itu kondisi kesehatan mental yang mengganggu pikiran, perasaan, sama perilaku seorang dan itu bisa nyebabin kesulitan untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Kayak yang gue tahu tuh, kayak mental illness itu yang gue tahu ada depresi, anxiety, dan bipolar. Dan kalau menurut gue juga itu penting banget mental health. Kenapa? Karena bisa ngebantu kita ngejalanin kehidupan yang lebih bahagia, lebih memuaskan, dan juga bisa membantu hubungan yang positif dengan orang lain. Gak cuma itu juga, menurut gue itu bisa ngebantu kita mencapai potensi penuh dari diri kita itu sendiri. Oke, keren banget nih. Boleh dong, kayak kita pasti pernah ngerasain yang namanya mental health atau mental illness kayak gitu. Itu kan tadi udah disebutin kayak apa. Boleh dong share ceritanya masing-masing gitu. Boleh deh, gue dulu. Kalau pengalaman gue pribadi, gue itu pernah punya general anxiety disorder atau GAD. Jadi kalau gue merasa cemas yang berlebihan itu efeknya sampai ke kondisi fisik gue, di mana gue sampai gemeteran, gue sampai keringat dingin, jantung gue lebih cepat gitu. Itu terjadi kalau misalnya
ada situasi yang kayak gue beneran nggak bisa handle gitu, gue nggak bisa cerna dengan baik, itu akhirnya panik, gue cemas, tapi cemasnya berlebihan, jadi akhirnya dampaknya ke fisik gue gitu sih. Oke, mau dilanjut mungkin siapa dulu? Anggi mungkin nih. Gue sih, gue dulu tuh pernah waktu SMP tuh paling parah tuh gue ngalamin krisis kepercayaan diri karena gue dulu sering dibully dari SD. Jadi kayak gue SMP tuh bener-bener puncaknya gue ngerasa nggak percaya diri, merasa gue tuh nggak guna, nggak punya kelebihan gitu. Nah, gue tuh baru pulih tuh pas gue SMA, gue mondok itu gue ketemu teman-teman gue dari berbagai daerah gitu. Nah di situ gue sadar kalau ya gue nggak seburuk itu gitu, gue punya kelebihan dan ya gue bisa pulih karena waktu itu gue introspeksi diri kayak ya gimana gue harus ngejalanin kehidupan gue selanjutnya kalau gue nggak punya kepercayaan diri, gue nggak tahu gue harus gimana. Jadi ya itu gue introspeksi diri, terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue, sama orang tua gue, dan ya dari situ gue bisa sedikit membaik mulai SMA. Oke. Kalau dari cerita gue ya, mungkin gue ngambilnya yang senengnya dulu, yang bahagianya aja, karena udah pada yang sedih juga. Kalau dari gue, menurut gue simpel sih kadang. Kalau contohnya di saat ulangan gitu, di saat gue dapat nilai yang bagus, yang memuaskan, itu bakal bisa ngebuat gue lebih bahagia. Karena kenapa? Karena dari apa yang gue pelajarin sebelumnya itu gue merasa udah terbayarkan gitu loh di saat nilai ujian gue itu bagus. Tapi di saat nilai ulangan gue itu kurang, menurut gue kayak jelek gitu, tapi itu emang bikin sedih, cuman gak yang malah itu menjadikan motivasi gue untuk bisa nilai gue lebih tinggi lagi gitu. Kalau dari gue itu sih yang berdasarkan mengaruhi mental health gue. Oke. Kalau dari gue waktu itu ada bipolar, anger issue, sama anxiety. Itu karena masa SMA gue yang buruk. Tapi gue sampai sempat ada pengobatan tradisional secara Islam juga yang ruqyah itu. Tapi tapi cara gue buat kembali pulih itu dengan cara gue berhenti, psikolog dan psikiater gue berhenti, dan gue percaya bahwa gue bisa menyembuhkan diri gue sendiri. Walaupun sebenarnya kesembuhan itu datang dari diri kita sendiri, diri kita yang bisa menyembuhkan diri kita. Oke, siap. Gue dulu juga gitu. Iya kan? Perbanyak Iya introspeksi sih, diri. benar. Iya. Dan gak usah peduli apa kata orang gak sih tentang hal buruk kita. Iya bener, gue relate banget nih. Gue punya satu cerita. Jadi waktu SD itu gue tuh orangnya bener-bener introvert, se-introvert itu, bahkan sampai guru gue bilang kayak, ibu ini anaknya diem banget, kayak gitu. Nah jadi waktu SMP itu ada momen dimana gue tuh tampil di podium sekolah ya, depan sekolah, itu buat main biola. Nah setelah selesai, emang sih orang bilang gue mainnya bagus, cuma gue sadar saat itu gue tuh itu mainnya kurang perfect, dan gue tahu banget gitu. You know what, gue kan gak sengaja denger ya. Waktu itu gue lagi ke toilet, dan mungkin nih ini ngomongin gue nggak mau kepedean, tapi yang gue tahu itu ada mention kayak gini, lu tahu nggak sih soal biola tadi yang tampil itu kepedean banget gak sih? Nah di situ, dan posisinya waktu itu gue tuh lagi di dalam bilik toiletnya gitu, jadi dari luar kayak nggak tahu kan kalau gue tuh ada di dalam. Gue mikir dong di saat yang sama kayak penampilan gue sejelek itu kah gitu kan. Nah dari sana gue tuh beneran sampai lulus SMP gue nggak berani tampil lagi, dengan kayak ya udahlah, kayak nggak usah gitu, padahal guru udah kayak minta kan tampil lagi, enggak bu maaf gitu. Nah pas di SMA gue barulah berani tampil lagi. Karena apa? Guru gue, bahkan nyokap gue pun bilang kayak jangan cuma karena orang lain yang gak ada kontribusinya di hidup lo jadi gagal maju. Lo tuh jadi gagal maju karena orang lain gitu, ya kan? Iya setuju. Nah, terus kalau misalnya takut-takut mulu, kapan majunya? Nah dari situ gue baru berani tampil lagi, bahkan sampai sekarang.
Iya kan, Keren sih. Tepuk tangan dulu nggak sih? Tepuk tangan dulu nggak sih? Respect. Bangga banget. Kita semua hebat nggak sih bisa bertahan di fase-fase drop begitu? Iya Dan dong, kita hebat bisa banget. bangkit lagi gitu loh. Mungkin ada tambahan solusi nggak sih kalau buat terkait mental health, mental illness? Kalau dari gue ya, gue punya solusi nih. Tapi pasti solusinya ada preventif dan represif. Kalau dari preventif itu kayak tindakan mencegah sebelum kita adanya Kita mengalami gitu. Maksudnya. iya ada kesehatan mental itu. Nah yang pertama itu menurut gue makan yang cukup Oke. dan juga yang bergizi dan juga jangan lupa tidur yang cukup. Kenapa? Karena itu benar-benar mempengaruhi di saat kita beraktivitas sehari-hari. Iya. Juga olahraga teratur, kayak batasi konsumsi alkohol, kafein dan nikotin yang bisa memperburuk kesehatan kita juga. Dan juga kayak banyak nih gue pengen ngasih tips banyak praktik kayak bisa aja kita kayak relaksasi atau nggak kita yoga atau belajar kayak ngeluapin emosi tuh di buku atau kayak Journaling. melalui karya gitu. Iya. Atau bisa kayak baca tuh buku tentang self improvement itu buat yang mencegah adanya mental health itu tadi. Dan sementara kalau buat yang represif itu udah pasti kalau misalnya udah terjadi itu paling penting kita datang ke ahlinya, ke psikolog gitu. Atau juga pertama mungkin tindakan yang paling awal ya bisalah curhat ke teman gitu. Jadi kalau buat kalian yang ngelihat nih teman situasinya lagi di kondisi lagi nggak baik-baik aja, bisa langsung reach out mereka karena pasti mereka tuh benar butuh seseorang yang bisa ngedampingin di hidup mereka yang saat itu gitu. Itu sih paling dari gue tindakan buat solusi yang paling untuk mencegahnya. Oke, gue setuju banget nih sama Levi. Guys, kita tuh sebenarnya udah selesai, tapi tadi kayaknya Anggi mau ngasih promosi layanan kesehatan mental tuh, itu gimana tuh Gi? Gue tuh nggak terlalu tahu banget ya karena gue juga nggak pernah menunjukin. Cuman ini mungkin bisa ngebantu teman-teman yang sekarang lagi down, lagi butuh bantuan tenaga ahli. Nah, terutama untuk mahasiswa UI. Nah, itu tuh di UI itu kan ada kayak lembaga LPT UI itu kepanjangannya gue lupa, coba browsing aja nanti di Google ada LPT UI. Nah di situ tuh kayak kalau kalian butuh bantuan ahli kayak psikolog itu ada di situ. Itu dari Fakultas Psikologi ya? Kayaknya sih kalau nggak salah kayaknya iya deh. Tapi itu terbuka untuk umum juga ya. Harusnya sih iya. Oh iya, kata teman gue waktu itu terbuka untuk umum, jadi kita bisa ke sana gitu kalau ada apa-apa. Terus juga biasanya tuh kalau kalian mungkin ngerasa jauh atau kayak malu mau ke situ, mungkin kalian cari tahu, siapa tahu di himpunan kalian sendiri tuh ada yang menyediakan konsultasi kesehatan mental gitu loh. Kayak contohnya tuh kalau di FIB tuh ada dari Sasindo tuh ada gitu. Jadi coba deh kalian yang proaktif, coba kenali diri sendiri, apa sih yang kurang dari kalian, introspeksi, cari bantuan ke temen, cerita ke temen, ya meskipun itu biasanya temen juga agak bahaya ya. Iya, jadi tetap harus hati-hati ya. Jadi coba Pilih-pilih lah ya. Ya pilih-pilih dan coba dikenali lagi deh diri sendiri tuh kalian tuh potensi gimana, terus pokoknya eksplorasi diri kalian lah, terutama kalau lagi ngedown tuh kalian harus gimana dengan ini, itu aja sih. Oke, jadi gitu aja guys dari kita. Gimana, seru kan? Mantap banget sih hari ini. Oh iya, buat kalian yang sedang berjuang mental illness tuh semangat terus ya, karena kalian tuh hebat. Iya, gue setuju sih apa yang dibilang Salsa tadi. Tapi, karena kita udah bincang-bincang lumayan lama, jadi sesi tadi menjadi sesi pembicaraan kita yang terakhir untuk episode Wellbeing kali ini. Dan dengan berakhirnya episode tentang Wellbeing ini, kita harap kalian semua yang mendengarkan bisa mendapatkan wawasan dan inspirasi yang berharga untuk meningkatkan rasa kesejahteraan kalian. Ingat ya, kesejahteraan itu bukan sebuah tujuan, melainkan sebuah perjalanan, sebuah proses yang akan terus-menerus untuk memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, dan sosial kalian. So, thank you for listening to this podcast on Spotify and YouTube. Remember, you are worthy of a life filled with happiness. So, until next time, embrace well-being and live life the fullest.